Allah, udah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Surah Waqiah, surah ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya 96, ayat 96, ayatnya jumlah 96. Ya. Kemudian surah Waqiah ini artinya waqiah, kiamat. Sama dengan surah-surah yang lain. Ini kenapa Allah jelaskan berulang kali supaya kita itu harus yakin kiamat itu pasti terjadi. Ya, dalam banyak surah itu banyak. Al-Qari'ah juga kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalah itu juga kiamat. Ya kan? Itu penjelasan kiamat itu banyak sekali dalam surah-surah yang lain. Diulang lagi. Ternyata surah Waqiah itu ya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, man qara'a suratul Waqiah kullal lailah lam tusuffa qatun abadan. Siapa orang yang membaca surah Waqiah setiap malam, maka dia tidak akan terkena kemiskinan, kemelaratan selama-lamanya. Makanya surah kekayaan ini. Coba. Maka di antara surah agar kita tidak miskin, bacalah surah Waqiah setiap malam. Almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin ini salah satu 7 surah kan. Beliau membaca 7 surah setiap hari, Pak. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Muluk, Al-Mujamil, surah Jin dan surah Al-Fajr. Makanya ketika zikir, sebelum zikir akbar kita baca 7 surah itu. Nah, di antara Waqiah. Jadi kalau Bapak rezeki ingin lancar, hutang ingin lunas, ingin mudah rezekinya, jangan lupakan sebelum tidur Waqiah Bapak baca. Ya, pokoknya setiap malam, boleh sebelum tidur, boleh lagi baca surahnya ketika sholat tahajudnya, boleh. Yang penting Waqiah jangan ditinggalkan setiap hari, karena Allah akan jauhkan dari kemelaratan, kemiskinan. Dan ini udah populer di surah Waqiah ini. Dan hadisnya banyak tuh, riwayat Ibnu Mas'ud juga sama. Maka tidak akan terkena kemiskinan selama-lamanya orang yang baca Waqiah itu. Masya Allah. Ya kan? Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengerjakan sholat, beliau membaca surah Waqiah. Surah Waqiah, Pak. Dalam sholat subuhnya Rasulullah pernah membaca surah Waqiah. Sholat subuhnya. Sampai terakhir ya. Sampai ayat 96. Nah, mari kita lihat tafsirnya sekarang. Tadi keutamaannya surah Waqiah. Ya, idza waqa'atil waqi'ah, apabila terjadi peristiwa yang besar, yaitu kiamat. Ya, kiamat. Ya, jadi kiamat. Jadi diawali ayat ini tentang masalah kiamat. Ya, apabila terjadi peristiwa yang waqi'ah, yang sangat besar, kiamat. Laisa liwaq'atiha kazibah. Tidak ada terhadap kejadian kedatangan kiamat seorang pun yang dapat mendustakannya. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Kejadian kiamat itu kejadian yang sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kemarin istri nanya, kok kakak itu kumis nggak digunting-gunting? Begini Pak ya, ini supaya sebelum ke Waqiah lagi. Ini hadis sahih Muslim. Saya bacakan ya. Jadi kalau Bapak berkurban, yang berkurban ya, Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal 10, jangan potong kumis, jangan potong rambut, jangan potong kuku, tangan atau kaki, jangan potong. Sampai kapan? Sampai hewan penyembelihannya disembelih. Apa hikmahnya? Sama dengan orang tahallul haji. Apa yang terjadi? Allah ampuni itu ketika nyukur kumis, nyukur rambut, nyukur kuku setelah hewan disembelih, seluruh dosa-dosa yang ada dalam diri kita rontok semuanya. Itu maksudnya apa? Kumis banyak banget katanya. Nanti sabar, tanggal 10 setelah kurban disembelih. Gitu kan? Sama dengan orang jemaah haji kan? Selesai dia wukuf Musdalifah, bermalam di Musdalifah, wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Musdalifah, kemudian melontar, kemudian tawaf, sa'i sampai tahallul kan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kita sama tuh orang yang berkurban, ketika kumisnya, rambutnya, kukunya belum dipotong, nanti setelah hewan disembelih dipotong,
maka guguran dosa-dosanya dalam dirinya. Itu maksudnya Pak. Jadi jangan potong dulu Pak. Ya baru tahu ilmunya. Ya tahun depan. Pokoknya dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 jangan dipotong. Mau banyak banget tuh kumis. Ya nggak tahu ilmunya baru sekarang ya. Besok diamalin ya. Tahun depan diamalin. Hadis Sahih Muslim ini. Sama dengan orang tahalul kan nggak boleh kan? Orang tahalul, orang yang haji kan kuku nggak boleh dipotong, rambut nggak boleh dipotong, kubis nggak boleh dipotong. Nasi dipotong apa? Selesai tahallul, gitu. Selesai sembelih. Coba lihat diperhatikan. Ketika menyembelih, apa yang dibaca oleh yang menyembelih? Bismillah, Allahu Akbar. Sama dengan orang melempar jumroh apa? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Melempar jumroh, melempar setan. Setan kita lempar tuh. Menyembelih juga sama. Sifat-sifat setan hewaniah disembelih. Sama dengan bacaan orang yang menyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Makanya kurban itu sampai tanggal 13. Jadi kalau bapak nggak punya duit besok untuk beli kambing, boleh tanggal 13. Dan harga kambing tanggal 13 murah. Murah mak. Cuma yang ngurus siapa? Itu gampang sekarang ada. Kalau Bang Jack tuh bisa dia motong. Bisa bagi. Ya itu Pak. Jadi kalau pengen kurban, nggak harus tanggal 10. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu boleh, masih Sabtu masih boleh. Yang penting sebelum maghrib, Sabtu sebelum maghrib. Tuh ya, kurban. Jadi besok di Kebun Salim libur ngaji ya. Iya. Kalau mau ikut, insya Allah saya khutbah di Masjid At-Taqwa Kostrat, Komando Strategi Angkatan Darat Pondok Indah. Ya, insya Allah di sana imamnya Faza di Kostrat. Insya Allah berangkat subuh. Ya, insya Allah ya, kurbannya di Masjid At-Taubah. Insya Allah. Nah ya Pak ya, mudah-mudahan bisa kurban semua ya. Insya Allah amin. Ya, rugi rasanya kalau nggak kurban. Ingat, kurban itu justru cari rezeki, bukan susah. Apa kata Nabi? Intala rizqo bis sadaqah, cari rezeki dengan kurban, dengan sedekah. Sedekah terbaik Idul Adha adalah kurban. Ya, mudah-mudahan bisa kurban semua ya. Kambing boleh, sapi boleh, onta juga boleh Pak. Dan itu viral kalau Bapak korban onta. Kenapa viral? Karena satu-satunya orang Indonesia yang korban onta di Masjid Nurul Jihad. Siapa? Tuh Bang Andre katanya, korbannya onta katanya. Mantep banget, beli onta berapa puluh juta, dia belinya di mana? Di kebun binatang. Tapi paling ditangkap ya. Onta dipotong. Tapi palanya gede banget tuh onta. Onta itu bisa 10 orang Pak. Satu-satu binatang boleh 10 orang adalah onta. Kalau kambing 1 orang, kalau sapi 7 orang, kalau onta 7 sampai 10 orang boleh. Itu kan enak ya. Makanya enak kalau mau onta. Alhamdulillah 10 orang. Alhamdulillah orang Indonesia belum pernah kurban onta ya. Kalau Nabi Ibrahim, kalau setiap tahun nih Pak, ini malu sama Nabi Ibrahim. Berapa Pak? 1000 ekor kambing, 300 ekor onta. Berapa? 1000 ekor kambing, 300 ekor onta itu Nabi Ibrahim setiap tahun. Berarti kalau dirupiahin berapa tuh? 1000 ekor kambing misalnya 3 juta, berarti 3 miliar. Onta misalnya 50 juta dikali 300 berapa? Hitung dah. Berarti puluhan miliar Nabi Ibrahim berkurban. Masya Allah. Makanya nggak mustahil disebut namanya apa? Bapaknya para nabi, Abul Anbiya. Ya kan? 1000 dan 300. Dan itu setiap tahun Pak, bukan setahun sekali. Ya bukan, setiap tahun beliau selalu kurban segitu banyaknya. Masya Allah. Kaya, dermawan, berani gitu. Alhamdulillah Kebun Salim pun ada yang dapat kurban juga dari Pak Haji Mukhlis. Alhamdulillah, mudah-mudahan hajinya menjadi haji yang mabrur, dan dia setiap tahun itu kurban terus untuk Kebun Salim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ijadatil ardu rajja. Qafidatur rafi'ah. Kemudian sekarang nih neraka nih. Qafidatur rafi'ah, golongan masuk neraka, rafi'ah dan golongan yang masuk surga, 2 golongan. Jadi kalau yang dimaksud khafidatun itu adalah golongan yang direndahkan oleh Allah. Siapa dia? Orang-orang kafir, orang munafik yang masuk neraka. Kalau rafi'ah, orang-orang yang diangkat derajat oleh Allah. Jadi ada orang yang direndahkan, ada Allah yang ditinggikan. Yang ditinggikan orang beriman, yang direndahkan orang kafir, yaitu neraka. Ijaratul ardu rajja, ketika diguncangkan bumi ini dengan sekeras-kerasnya guncangan. Jadi dahsyatnya gempa bumi itu lebih dahsyat ketika kiamat.
Saking dahsyatnya ayat ini juga dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzal, apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un azim. Ya, hai manusia, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah Tuhan kalian. Apabila guncangan dahsyat itu sangat dahsyat, itu terjadi ketika kiamat. Ya, wa busatil jibalu bassa, dan gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Gunung dihancurkan sehancur-hancur. Jadi berarti bukan hanya keluar magma, keluar semua isi dari gunung itu keluar semua. Gimana kan? Misalnya kita pernah melihat tuh dulu ada yang nantangin tuh yang juru apa namanya, Mbah siapa? Yang Merapi dulu siapa? Mbah Marijan kan? Dia nunggu mati langsung ya kan. Orang kena asapnya aja tuh, namanya asap apa namanya? Iya, gembel gitu kan. Mati orang kena itu, Pak. Ini kiamat tuh lebih dari itu. Lebih daripada keluarnya asap itu. Semuanya yang di gunung keluar. Isinya magma, lahar, semua keluar. Makanya sehancur-hancurnya. Auzubillah min dzalik. Ya kan? Wa bakalat haba mumbassa, maka gunung itu menjadi debu-debu yang bertebaran. Saking dahsyatnya hancur itu, gunung jadi debu. Jadi berarti saking dahsyatnya itu terjadinya. Nah kita aja ketika gunung meletus saja udah ngeri banget kan. Ini gunung jadi debu, wah lebih dahsyat lagi kan. Nauzubillah, mudah-mudahan kita nggak ngalamin ya. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian pada hari itu semuanya mati. Ya, azwajan salasah, golongan-golongan yang tiga. Apa maksudnya golongan yang tiga? Ini Allah jelaskan dalam golongan yang ketiga ini dalam riwayat, ya, dalam ayat yang ke-8 nanti dan ke-10. Washabul maimanati ma ashabul maimana washabul masati ma ashabul mas'ama wasabiqus. Jadi golongan ada tiga, Pak. Ya, pertama ashabul maimanah, kedua ashabul mas'amah, ketiga sabiquna sabiqun. Nanti penjelasannya ayat yang ke 8 ini di ayat yang berikutnya. Ya, nah, makanya mana nih penjelasannya? Ada azwajan salasah, tiga golongan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan tentang tiga golongan ini penjelasannya minggu yang akan datang, insya Allah. Jadi baru ayat yang ke-7. Jadi